Sebagai pemateri pertama, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pengertian Indikator dan Materi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dilakukan atau dijadikan suatu ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan indikator harus memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Indikator juga dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk ketercapaian kompetensi dasar. Indikator menurut E. Mulyasa merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik atau yang ditampilkan oleh siswa. Selanjutnya ialah materi. Materi ini sendiri merupakan suatu pokok-pokok subbahasan atau suatu pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh para peserta didik atau harus dipelajari oleh para siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwasanya materi pembelajaran adalah terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan materi oleh Bari Fantona. Rumusan dan pengembangan indikator pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Rumusan indikator tentang kemampuan yang harus dimiliki peserta didik itu harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama yaitu spesifik, yang artinya mengandung satu penafsiran yang tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Lalu yang kedua, operasional, yang artinya mengandung satu perilaku yang dapat diukur untuk memudahkan penyusunan alat evakuasi. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator keberhasilan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respons yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Lalu yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian. Rumusan dan pemilihan materi pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. 1. Kriteria pemilihan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran kriteria yang digunakan untuk memilih kurikulum bidang studi bersangkutan. A. Kriteria tujuan instruksional. Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksud untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. B. Materi pelajaran supaya terjabar. Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap tik telah dirumuskan secara spesifik dapat diamati dan terukur.
C. Relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahan mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. D. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu. E. Materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak. Langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. A. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasikan aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. B. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan atau aktivitas. 3. Penentuan cakupan dan urutan penyajian bahan ajar. Bahan ajar merupakan informal atau alat teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran bahan-bahan. Ajar adalah segala untuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun yang A, aspek kognitif, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek efektif, ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi. B. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan beberapa banyak materi yang dimasuk ke dalam suatu materi pembelajaran. B. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyaknya materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu pembelajaran. Ke dalam materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yaitu yang keempat tentang urutan penyajian bahan pembelajaran. Nah, urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Nah, dengan tanpa adanya urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Maka dari itu sangat penting dalam proses belajar mengajar itu menggunakan urutan penyajian agar tersusun dan tercapai sesuai dengan yang dicapai. Kemudian penentuan cakupan dan urutan penyajian bahan ajar itu yang pertama yaitu ada aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan aspek afektif ataukah aspek psikomotor. Kemudian yang kedua yaitu keluasan cakupan materi, berarti menggambarkan seberapa banyak sih materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran itu. Nah, itu termasuk dalam keluasan. Kemudian cara pemilihan materi. Apa aja sih sebenarnya pemilihan materi itu? Yaitu yang pertama, tujuan pengajaran. Dan yang kedua, pentingnya bahan pelajaran atau bahan belajar. Yang ketiga, nilai praktis. Kemudian yang keempat, tingkat perkembangan peserta didik. Dari hasil seorang guru mengajarkan ilmunya, menyampaikan materinya, itu apa sih perkembangan yang didapat dari peserta didik itu? Nah, kemudian yang kelima tentang tata urutan. Nah, kemudian ada pembahasan tentang prinsip-prinsip penentuan materi. Nah, prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah yang pertama itu kesesuaian atau biasa disebut dengan relevansi. Yang kemudian yang kedua keajekan atau konsisten. Dan kemudian yang terakhir kecukupan.
Nah, dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama, potensi peserta didik. Itu pasti. Dan yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Apa sih manfaat materi kita yang telah kita sampaikan itu manfaat untuk peserta didik atau tidak gitu. Yang kelima, struktur keilmuan. Kemudian yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.